3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, di mana anggota kelompoknya yang pertama yaitu Feki Hidayatul Khairi dengan NIM 18043017, yang kedua Irfan Nazar Ali dengan NIM 18043018, yang ketiga Maelvi dengan NIM 18043019, yang keempat Sinta Fabrian dengan NIM 18043020, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Gilia Kastuti 18043021. Baiklah, di video kali ini kami akan menampilkan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai cara membaca dan memahami laporan keuangan. Untuk materi yang pertama itu akan saya jelaskan sendiri mengenai tentang pengertian dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan perusahaan yang lengkap terdiri dari 5 jenis yang memiliki isi dan tujuan yang berbeda. 5 jenis laporan tersebut, yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua laporan posisi keuangan, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir laporan atas laporan keuangan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Feki. Kepada Feki, disilakan. Baiklah, di sini saya akan mencoba membahas tentang laporan keuangan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi atau income statement atau profit and loss statement merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada suatu produk akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam laporan laba rugi ini terdapat 2 format untuk penyusunannya. Yang pertama yaitu single step. Single step ini juga disebut sebagai cara langsung, yaitu menjumlahkan pendapatan atas ke bawah menjadi suatu kelompok, kemudian dikurangi dengan total biaya atau beban dalam periode yang telah ditentukan. Nah, untuk format yang kedua yaitu multi-step, disebut juga sebagai cara bertahap, yakni memisahkan pendapatan menjadi 2 kategori. Yang pertama yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional ini berarti berdasarkan kegiatan pokoknya, sedangkan non-operasional berarti berdasarkan di luar kegiatan pokok perusahaan. Nah, untuk komponen utama dalam laporan laba rugi ini ada 2. Yang pertama yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan merupakan suatu proses pengukur tingkatan atau proses uang masuk yang dihasilkan dari kinerja kegiatan perusahaan terkait secara langsung dengan laporan penjualan atau supplier maupun pelanggan. Yang kedua yaitu beban atau expense, merupakan suatu proses pengukur tingkatan biaya yang dikeluarkan dan dapat dihasilkan dari suatu kinerja perusahaan berkaitan secara langsung dari proses kegiatan operasional perusahaan dengan supplier. Untuk contoh dari laporan laba rugi itu sendiri yaitu dengan format single step, di sini dapat kita lihat PT Jasa Makmur Desember 2020. Untuk format single step yaitu terdiri dari pendapatan, beban, dan laba sebelum pajak dan laba bersih. Nah, untuk laporan laba rugi dengan format multi-step terdiri dari pendapatan penjualan, harga pokok penjualan, dan beban operasi. Dan beban operasi ini juga dibagi menjadi beban penjualan, ada lanjutan, dan beban administrasi umum. Baik, terima kasih kepada Feki. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Irfan Nazar Ali. Kepada Irfan, disilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu
laporan posisi keuangan. Adapun komponen dalam laporan posisi keuangan diantaranya yaitu ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan secara legal dan ekonomis. Contohnya bangunan, tanah, mobil, dan uang adalah jenis aset perusahaan. Bagian dari aset yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar mengacu pada aset jangka pendek termasuk uang tunai, kas kecil, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, prabayar, dan jenis serupa yang dikonversi dan dikonsumsi dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporannya. Aktiva tidak lancar termasuk aset berwujud dan tidak berwujud yang diperkirakan akan dikonversi dan dikonsumsi dalam lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tersebut termasuk tanah, bangunan, mesin, peralatan komputer, investasi jangka panjang, dan sejenisnya. Kewajiban atau liabilitas adalah kewajiban suatu perusahaan berutang kepada orang atau perusahaan lain. Contohnya pembelian kredit, pinjaman bank, hutang bunga, hutang pajak, dan lain-lain. Bagian dari liabilitas atau kewajiban itu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Liabilitas lancar kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dengan kata lain, perusahaan diharapkan membayar atau mau membayar utang dalam 1 tahun. Contohnya pembelian secara kredit dalam waktu 1 bulan. Liabilitas tidak lancar yaitu utang atau liabilitas yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau lebih dari 12 bulan. Contohnya sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam lebih dari 12 bulan. Sebenarnya itu ekuitas adalah perbedaan antara aktiva dan liabilitas. Item-item dalam ekuitas termasuk modal saham, laba ditahan, saham preferen, dan reserve. Nilai modal sendiri berbeda dalam tiap perusahaan sebab tergantung dengan jenis perusahaan itu sendiri. Apabila jenis perusahaan perseorangan, maka nilai modalnya adalah modal milik pemilik sendiri. Serta apabila bentuk perseroan, maka nilai modalnya terdiri dari modal setor dan juga modal pendapatan. Untuk contoh laporan posisi keuangannya, itu dapat kita lihat pada PT XXXX laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2000 sekian. Itu terdapat jumlah aset lancar, jumlah aset tidak lancar, jumlah aset, jumlah liabilitas jangka pendek, jumlah liabilitas jangka panjang, jumlah liabilitas, jumlah ekuitas, serta jumlah liabilitas dan ekuitas. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Irfan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sinta Fabrian. Kepada Sinta, disilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik, perusahaan pasti menyetor modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah. Adapun contoh dari laporan perubahan ekuitas pada PT Yama Printing, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018, yang meliputi modal, laba bersih setelah pajak, FRIVE, dan modal akhir. Kemudian, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan yang membantu pengguna memahami bagaimana pergerakan uang tunai dalam perusahaan. Ada 3 bagian dari laporan ini, yaitu arus kas operasional, arus kas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Contohnya, arus kas dari aktivitas operasional membantu pengguna mengetahui beberapa banyak uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari kegiatan operasional. Secara umum, informasi ditampilkan berdasarkan pada metode arus kas yang disiapkan perusahaan. Hal ini termasuk metode langsung dan tidak langsung. Ada dari 3 laporan arus kas itu. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi, yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Kemudian arus kas dan kegiatan pendanaan adalah biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan.
Adapun contoh dari laporan arus kas ini pada PT Maju Makmur periode berakhir 31 Desember 2018 yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sinta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Maelvi. Kepada Maelvi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun, catatan laporan keuangan bukan hal yang wajib dibuat oleh perusahaan. Sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan berskala besar atau perusahaan yang sudah terbuka. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci mengenai hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan yang lainnya. Sehingga letak catatan atas laporan keuangan ini ada di bagian paling belakang tersendiri. Biasanya catatan atas laporan keuangan ini berisikan mengenai informasi-informasi dari suatu perusahaan tertentu. Berikut adalah format catatan atas laporan keuangan. Yang mana catatan atas laporan keuangan itu biasanya terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 ekonomi makro kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD, bab 3 ikhtisar pencapaian kinerja perusahaan, bab 4 kebijakan akuntansi, dan bab 5 mengenai penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maelvi. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.